Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dapat memulai pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran ini berjalan lancar, dapat memahami materi, dan pembelajaran dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, langsung kita masuk ke materi. Jadi, pembelajaran ini masih tentang akuntansi perusahaan jasa. Tapi materi fokus kepada buku besar dan neraca saldo. Sebelum memulai pelajaran, saya akan sampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Semoga dengan pembelajaran ini, kalian dapat mengetahui apa itu buku besar dan neraca saldo, dan mampu menyusun buku besar dan neraca saldo. Baiklah, masuk ke materi pertama tentang buku besar. Apa sih buku besar itu? Nah, jadi buku besar adalah kumpulan perkiraan yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Buku besar dibuat sebanyak perkiraan atau rekening yang disediakan atau digunakan dalam suatu perusahaan. Untuk mengetahui perkiraan atau rekening, ini diperoleh dari jurnal umum. Lanjut, fungsi buku besar. Nah, jadi buku besar berfungsi untuk meringkas data transaksi yang dicatat dalam jurnal. Jurnal di sini yaitu jurnal umum. Sebagai wadah untuk menggolongkan data keuangan dan mengetahui jumlah atau keadaan rekening yang telah terjadi. Sebagai dasar penggolongan transaksi yang telah dicatat ke dalam jurnal umum. Sebagai data dan sumber informasi untuk menyusun laporan keuangan. Untuk pemostingan buku besar, yaitu pemindahan angka-angka dari jurnal umum ke buku besar. Nah, untuk buku besar sendiri bentuknya ada 4 macam. Ada bentuk T, ini seperti huruf T. Ada bentuk 2 kolom. Kenapa disebut bentuk 2 kolom? Karena antara debit dan kredit. Seperti ini. Ini bentuk 3 kolom, yaitu ada debit, kredit, dan ada kolom saldonya. Selanjutnya di sini ada bentuk 4 kolom. Untuk bentuk 4 kolom di sini ada debit, kredit, dan untuk saldo ini dipisah lagi ada debit dan kredit. Nah, untuk pengisiannya nama akun di sini diisi akun yang bersangkutan. Misalnya dari jurnal umum, pertama diposting ke buku besar akun kas. Nah, jadi nama akunnya di sini kas. Untuk kode akun diisi nomor akun yang bersangkutan. Tadi misalnya kas, jadi kode akunnya 101. Selanjutnya untuk tanggal, diisi tanggal dan bulan terjadi transaksi. Keterangan, mencatat penjelasan singkat transaksinya. Referensi, untuk mencatat nomor halaman dokumen yang menjadi sumber pencatatan. Misalnya, jurnal umum, halaman 1. Jadi ditulis di referensinya JU1. Selanjutnya untuk debit dan kredit ini, debit kredit, mencatat nilai transaksinya. Saldo di sini untuk mencatat saldo akhir suatu akun setelah suatu transaksi dicatat dalam akun tersebut.
Nah, jadi seperti ini bentuk buku besar. Lanjut ke neraca saldo. Nah, jadi neraca saldo adalah daftar dari akun-akun buku besar dan saldo-saldonya pada saat tertentu. Neraca saldo disusun untuk memastikan bahwa ayat-ayat jurnal dibukukan secara tepat dan menentukan keseimbangan buku besar. Selanjutnya, untuk pengikhtisaran neraca saldo atau penyusunan neraca saldo ini, pertama dulu ditulis nama perusahaan jasanya apa, yaitu neraca saldo dan tulis periode berapa. Nah, setelah ini untuk kolomnya, kode akunnya, nama akun dari buku besar, kode akun dari buku besar, debit dan kredit saldo dari buku besar, debit dan kredit ini. Setelah itu jumlahkan debit dan kredit harus balance. Selanjutnya, contoh buku besarnya. Nah, untuk memposting ke buku besar ini sangat mudah karena tinggal memindah dan mengelompokkan akun-akun dari jurnal umum ini. Nah, dari jurnal umum diposting ke buku besar, diurutkan dari aktiva terlebih dahulu, baru utang, modal, pendapatan, dan beban-beban. Nah, untuk pertama aktiva di sini yaitu kas. Nah, jadi untuk pengisian nama akunnya pertama diisi kas. Untuk nomor akun diisi dari referensi di jurnal umum. Nah, untuk pengisian tanggal sesuai dengan tanggal di jurnal umum. Nah, untuk keterangan di sini yaitu keterangan singkat transaksinya. Misalnya tanggal 1 Juli di sini kas dan modal pemilik. Artinya telah terjadi investasi awal, maka keterangannya investasi awal. Untuk pengisian referensi di buku besar diisi jurnal umum halaman berapa. Nah, karena di sini jurnal umum hanya ada satu halaman, maka otomatis untuk referensinya sama semuanya, jurnal umum halaman 1. Untuk pengisian debit dan kredit, sesuaikan aja dengan di jurnal umumnya. Pertama, kas ini 1 Juli 28 juta di debit, maka di buku besar pun sama, tetap di debit dan di kreditnya strip saja. Untuk pengisian D atau K ini sesuai dengan saldonya. Nah, jadi kas pertama saldonya 28 juta ini di debit. Selanjutnya untuk 1 Juli yang kedua, kas terpakai untuk membeli peralatan kantor, maka keterangannya peralatan kantor, referensinya sama, kasnya di kredit. Jadi saldonya kan tadi 28 juta di debit, bertemu 6 juta di kredit, maka dikurang, jadi sisa saldonya 22 juta di debit. Nah, selanjutnya misalnya di sini 5 Juli keterangannya asuransi dibayar di muka, referensi sama, kasnya di kredit 3.600.000. Nah, untuk saldo berarti 22 juta dikurang 3.600.000, jadi sisanya 18.400.000, tetap di debit. Nah, jadi D atau K ini adalah saldo, bukan dari
sininya, tapi dari saldonya. Nah, begitupun sampai selanjutnya, misalnya di sini piutang usaha, perlengkapan kantor. Nah, sampai selanjutnya. Jadi, pada dasarnya buku besar ini hanya memindah posting akun dari jurnal umum dipindah di buku besar untuk dikelompokkan dan untuk mengetahui berapa sisa dari rekening tersebut atau berapa perolehan rekeningnya. Nah, artinya misalnya debit bertemu kredit maka dikurang, debit bertemu debit ditambah, begitupun sebaliknya. Selanjutnya, neraca saldo. Jadi, neraca saldo ini adalah peringkasan saldo akhir dari akun-akun di buku besar ini. Nah, untuk kode akun ini yaitu nomor akun di buku besar. Yang pertama 101 kas. Saldo akhir di buku besar adalah 13.200.000. Nah, jadi dimasukkan di neraca saldo 13.200.000 di debit. Selanjutnya piutang usaha 7.800.000 di debit. Perlengkapan kantor 1.600.000 di debit. Asuransi dibayar di muka 3.600.000 di debit. Peralatan kantor 20 juta di debit. Utang usaha 12.800.000 rupiah di kredit. Modal milik asli 28 juta di kredit. Pride 1.200.000 di debit. Pendapatan 10.600.000 di kredit. Beban transportasi 800.000 di debit. Beban gaji dan upah 3.200.000 di debit. Nah, setelah itu jumlahkan. Nah, jumlahnya ini harus balance. Nah, di sini juga fungsi dan neraca saldo untuk mengetahui apakah pemostingan dari jurnal ke buku besar sudah tepat atau tidak. Apabila sisi debit dan kredit dalam neraca saldo tidak sama, ini berarti ada kesalahan dalam posting ke buku besarnya. Tapi, apabila sudah sama, artinya posting ke buku besar sudah benar. Nah, sampai sini pembelajaran hari ini. Semoga dengan video singkat ini dapat dipahami apa itu buku besar dan neraca saldo, dan bagaimana penyusunannya. Tetap semangat belajar ya, dan selalu ikuti protokol kesehatan yang ada. Stay safe, stay at home. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.